Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu ilaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa lutatam lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada hari ini atau pada malam hari ini kita bisa belajar bareng dalam acara Islam Economic Class yang diadakan oleh KCF UNES, dan semoga pertemuan ini bisa bermanfaat ya. Hari ini atau malam ini kita akan membahas isu yang sedang ramai ya, yaitu terkait dengan wabah corona atau COVID-19. Nah, mungkin pada kesempatan malam hari ini kita akan coba untuk mengkaji ya, bagaimana kebijakan yang harus kita lakukan dengan menggunakan pendekatan maqasidah syariah ya, dalam ekonomi Islam. Karena memang COVID-19 ini saat ini memang mempengaruhi banyak hal ya, termasuk masalah ekonomi ya, termasuk masalah sosial masyarakat dan sebagainya ya, sehingga kita harus bijak di dalam menyikapinya ya. Oke, sebelum ke pembahasan ini mungkin overview dulu terkait dengan apa sih COVID-19 ya, dan saya yakin mungkin kita semua sudah paham ya, karena mungkin setiap hari kita sudah sering mendengar berita-berita tentang ini gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan ya, yang mana bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Nah, mungkin yang ditakutkan saat ini adalah virus ini ternyata sampai membawa kematian seseorang ya, yang terjangkit virus tersebut gitu ya. Nah, kemudian secara umum ada 3 gejala terinfeksi virus ya, atau virus corona ini ya, yaitu demam ya, suhu tubuh tinggi ya di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk, sesak nafas ya. Nah, kemudian sebenarnya COVID-19 ini bukan virus pertama jenis corona ya, karena sebenarnya coronavirus itu sebenarnya jenisnya banyak ya. Nah, untuk jenis corona yang sedang menjadi anomali sekarang atau menjadi pandemi sekarang itu adalah COVID-19 ya. Nah, kenapa disebut sebagai COVID-19 ya, ini karena memang ditemukannya di akhir tahun 2019, yang ternyata jenis corona ini bisa mengakibatkan kematian gitu ya. Nah, kemudian infeksi virus ini disebabkan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar ya, di Cina ya, pada akhir Desember 2019 ya. Nah, asal muasal virus ini memang masih menjadi tanda tanya, namun dugaan dari para ilmuwan itu dikarenakan memang bersumber dari hewan-hewan liar ya, termasuk kelelawar, kemudian ular dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sehingga ada dugaan ini disebabkan karena kelalaian manusia terlalu rakus mengkonsumsi makan-makan yang seharusnya tidak perlu dimakan. Nah, ini sebenarnya hal ini sekaligus mempertegas kebenaran ajaran Islam ya, yang mana dalam Islam itu membatasi seorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang memang dilarang ya, termasuk suatu hal yang menjijikan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menjadi booming saat ini sebenarnya adalah karena memang virus ini telah memakan korban bahkan sampai ribuan orang di seluruh dunia ya. Walaupun memang tingkat kematiannya masih tidak sebesar virus-virus yang pernah viral di di tahun-tahun sebelumnya ya, seperti ada Ebola, MERS, bahkan SARS gitu ya. Itu karena memang rata-rata untuk COVID-19 ini tingkat kematiannya baru sekitar 4,5% lah gitu ya. Nah, ini adalah tadi COVID-19 ya. Nah, hingga saat ini memang COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi yang awalnya hanya kasus ini dijumpai di Cina, di Wuhan, ini ternyata virus yang sangat kecil ini ya, makhluk yang sangat kecil ini ternyata bisa melumpuhkan seluruh
tatanan masyarakat di dunia ini ya. Karena hingga saat ini sudah ada ini per kemarin ya, per data per 26 Maret 2020 itu sudah ada 192 negara yang terjangkit ya, termasuk salah satunya adalah Indonesia ya, dengan seluruh penderita atau manusia yang terkonfirmasi terkena virus ini sudah mencapai 414.179 orang gitu ya. Bayangkan sebanyak ini gitu ya. Nah, kemudian kasus meninggalnya 18.440 atau sekitar 4,5% ya. Jadi dari orang yang terkena virus itu kemungkinan meninggalnya adalah 4,5% gitu ya. Ya sebenarnya ini masih sangat kecil gitu ya. Tapi juga tidak bisa disepelekan juga. Nah, khusus di kita di Indonesia itu hingga saat ini kita masih terus melakukan pengujian secara medis terhadap seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, walaupun mungkin masih sangat terbatas ya. Hingga saat ini memang sudah mencapai 893. Mungkin per hari ini mungkin sudah naik lagi gitu ya. Dengan kasus meninggal 78 orang ya, yang sembuh hanya 35 orang. Artinya yang tingkat kematian di Indonesia itu 8,7%. Artinya tingkat kematian di kasus virus ini di Indonesia itu cukup tinggi atau lebih tinggi dari rata-rata tingkat kematian di dunia gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti ini ya? Mungkin ini yang mungkin menjadi masalah bagi kita semua gitu ya, menjadi PR untuk kita semua gitu ya. Karena jujur atau tidak mungkin pemerintah maupun masyarakat kita memang belum siap untuk menangani wabah-wabah semacam ini ya. Dimana ya ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kematian dari virus ini gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin kita tidak paling tinggi ya, karena ternyata tingkat kematian tertinggi itu di Italia yang sudah mencapai 10% ya, dan di sana menjadi pusat pandemi juga ya, karena jumlah manusia yang terjangkit di sana itu paling tinggi. Bahkan sekarang menurut berita yang saya baca, sekarang Amerika justru yang mengalahkan ya. Artinya jumlah masyarakat yang terkena virus di Amerika itu jumlahnya paling tinggi di dunia gitu ya. Nah, semoga di Indonesia tidak semakin bertambah lagi ya. Kalaupun bertambah ya semoga tidak signifikan semacam itu ya. Nah, ini akhirnya dengan kondisi yang semacam ini menjadi sebuah pandemi global ya, dengan risiko yang sangat tinggi gitu ya. Ini. Nah, kemudian ini yang menjadi masalah adalah dengan munculnya kasus virus corona itu ternyata menimbulkan beberapa problem gitu ya. Jadi dari problem yang pertama, virus ini hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja gitu ya. Jadi virus ini awalnya hanya menimbulkan masalah kesehatan manusia gitu ya, manusia itu sakit atau meninggal gitu ya. Nah, namun karena ini kemudian menjadi masalah yang cukup serius dan terus bertambah ya, sehingga menjadi sebuah pandemi gitu ya. Sehingga kemudian yang awalnya hanya menjadi masalah kesehatan kemudian juga ternyata berimbas kepada masalah ekonomi ya, dimana saat ini ada kekacauan ekonomi ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah, selain masalah ekonomi juga ini juga ternyata makhluk yang sekecil COVID ini ternyata juga bisa merubah tatanan kehidupan sosial gitu ya. Nanti apa saja nanti akan saya jelaskan, bahkan sampai kemudian mempengaruhi rutinitas aktivitas beragama manusia gitu ya. Bahkan sampai juga mempengaruhi psikis masyarakat. Nah, kita lihat ya, persoalan yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini ya, dengan virus yang sekecil itu ternyata yang kurang lebih katanya hanya sebesar 400 sampai 500 nanometer kalau tidak salah ya. Ini ternyata bisa mengakibatkan ribuan orang harus meninggal ya, dan ribuan orang, ratusan tadi ya, sekitar 400 ribuan orang terkena atau terjangkit gitu ya. Nah, ini juga menjadi, dengan adanya virus ini juga sebenarnya ada hikmahnya juga ya.
Mungkin ke depan kita harus mulai melakukan evaluasi terkait dengan kesiapan kita untuk mengatasi hal-hal yang mungkin seperti virus ini ya, karena ternyata menurut informasi yang saya baca juga ternyata keberadaan virus-virus semacam ini itu ternyata ada siklusnya ya. Menurut informasi ada kurang lebih 100 tahun itu ternyata peradaban manusia itu mengalami siklus terhadap bencana-bencana ataupun musibah-musibah masalah kesehatan semacam ini gitu ya. Jadi bisa jadi nanti 100 tahun kemudian muncul virus baru lagi yang mungkin akan menyerang manusia gitu ya gitu. Nah, sehingga ini menjadi evaluasi juga untuk kita. Kemudian juga mempengaruhi faktor ekonomi gitu ya, dimana pertumbuhan ekonomi menurun ya di kita di Indonesia saja. Mungkin ada yang prediksi seperti yang disampaikan oleh salah satu pakar ekonomi itu mengatakan kemungkinan pertumbuhan ekonomi di kita hanya 2-3% saja. Yang awalnya mungkin pemerintah itu optimis sampai 55%, namun ternyata di kondisi normal saja ternyata realisasinya hanya 4%, ditambah dengan persoalan masalah COVID-19 ini, sehingga pertumbuhan ekonomi paling diprediksi sekitar 2-3%. Nah kemudian ini juga ada juga mengatakan dengan adanya COVID ini aktivitas bisnis akhirnya down gitu ya, kemudian ada kemungkinan menuju jurang resesi gitu ya. Salah satunya indikasinya adalah IHSG sekarang menurun ya, dari 6.000-an hanya dalam waktu 2 minggu turun menjadi 4.000-an gitu ya. Artinya banyak modal-modal yang akhirnya ditarik ya dari sektor industri gitu ya. Kemudian ditambah lagi persoalan misalnya NPL terancam tinggi ya, non performing loan di perbankan gitu ya. Banyak sekali kredit-kredit macet yang mungkin akan terjadi gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19 ini ternyata aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terganggu gitu ya. Usaha-usaha juga tidak jalan gitu ya. Termasuk para masyarakat yang sudah terlanjur minjem di bank ya, entah itu untuk kepentingan produktif maupun untuk kepentingan konsumtif, mereka menjadi terganggu ya dalam membayar tagihan gitu ya. Belum lagi sektor swasta ya, sektor pariwisata ya, karena memang ada kebijakan di beberapa tempat ya, atau bahkan di beberapa negara yang menerapkan kebijakan penutupan akses dari maupun ke luar negeri gitu ya. Termasuk di kita misalnya di Bali itu ternyata juga imbasnya sangat luar biasa gitu ya. Nah, termasuk masalah lain adalah masalah sosial ya, di mana interaksi masyarakat dibatasi ya, atau yang kita kenal dengan social distancing gitu ya. Yang tadinya kita bebas melaksanakan aktivitas dengan sesama, ternyata kita sekarang dibatasi. Nah, sebenarnya ya harapannya pembatasan aktivitas hubungan dengan masyarakat itu ya harapannya hanya terbatas fisik saja, tapi secara silaturahmi ya harapannya tetap jalan gitu ya. Makanya social distancing ini menurut saya istilah yang kurang pas, sehingga saya sangat setuju dengan istilah penggantinya, ada namanya physical distancing. Jadi yang kita batasi hanya hubungan secara fisikly saja ya, tapi secara silaturahmi, secara komunikasi itu harapannya tetap terjaga. Kemudian juga social activity juga dibatasi ya, termasuk aktivitas sosial lain juga dibatasi ya. Kerumunan yang berkaitan dengan kerumunan masyarakat itu juga dibatasi ya. Nah, misalkan di kampung-kampung yang tadinya ada acara hajatan, ada acara selamatan misalkan ya, ini ternyata di kampung-kampung itu juga sekarang sudah dibatasi gitu, tidak diperbolehkan untuk mengadakan aktivitas yang memang mengundang orang banyak. Nah, termasuk masalah lainnya ini yang mungkin agak sensitif, yaitu persoalan agama ini ya. Nah, ternyata dengan adanya COVID-19 ini masalah agama juga kena imbasnya ya. Salah satunya misalnya penyesuaian pelaksanaan ibadah ya. Seperti yang kita ketahui bahasanya untuk meminimalisir penyebaran ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan masalah ibadah ini dibatasi ya, termasuk bukan dibatasi sebenarnya, tapi disesuaikan itu ya. Termasuk sholat Jum'ah ya, yang mana hari ini mungkin hampir semua di wilayah Jawa itu mungkin sudah tidak memberlakukan lagi sholat Jum'ah, melainkan diganti dengan sholat duhur. Termasuk sholat jamaah
lainnya sholat jamaah 5 waktu ya. Nah, ini